Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan objek dan subjek Islam. Nah, kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Pak Gita Saranabila, NPM 1950-208. Terus yang kedua ada Hadian Fadila, NPM 1950-210. Yang ketiga ada Anissa Ul Karimah, NPM 1950-212. Nah, mungkin untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Pak Gita Saranabila. Untuk Pak Gita, mangga dipersilahkan. Yang pertama itu objek ekonomi. Dari Hadi tahun 2013 dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagaimana ilmu lainnya, ekonomi Islam memiliki dua objek kajian, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis, baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam. Selanjutnya, subjek ekonomi, subjek hukum dalam perspektif fikih muamalah tidak terlepas dari konsepan akad atau perjanjian dalam hukum Islam. Dalam kajian fi'amih muamalah klasik, pihak-pihak yang menjadi subjek hukum hanya bersifat individual, tetapi masa saat ini telah berkembang, tidak hanya individu tetapi juga entitas hukum yang tunduk pada hukum. Posisi subjek hukum ini diakui dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena merupakan hasil analogi eksistensi manusia sebagai subjek hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akhlak ekonomi. Ekonomi Islam adalah suatu sistem atau konsep ekonomi akhlakiyah yang tujuan utamanya mencapai kesejahteraan untuk seluruh umat manusia. Pentingnya penerapan akhlak tersebut atas dasar pemahaman bahwa segala aktivitas manusia tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak berekonomi dalam Islam dimanifestasikan dengan cara memastikan tercapainya keadilan sosial dengan melarang riba dalam segala bentuknya, menerapkan zakat, memberikan motivasi agar setiap individu berjuang dan berdaya untuk terhindar dari kemiskinan. Lalu selanjutnya ada aspek akuntansi dalam perbankan Islam. Kemunculan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Islam secara jelas mendorong investasi dan perputaran dana. Ketika Islam mewajibkan zakat, ia mengharuskan bahwa serta harus diinvestasikan. Jika tidak, akan habis oleh zakat pada periode tertentu. Diriwayatkan bahwa Nabi berkata, "Perdagangkanlah harta anak yatim itu jika tidak ingin habis termakan zakat." Oleh H.L. Tabrani. Selanjutnya, konsep dasar Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep dasar ekonomi dan keuangan Islam adalah terdapat pada bangunan ekonomi. Bangunan ekonomi Islam itu didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid, adli, nubuwah, khalifah, dan ma'ad. Kelima ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah dibangun di atas 4 karakteristik, yaitu 1. Dialektika nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. 2. Kebebasan berekonomi. 3. Dualisme kepemilikan. 4. Menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.